Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal dan pembahasan SKB Tenaga Pengawas Mutu Hasil Pertanian atau PMHP bagian ke-7. Nomor 1. Badan atau komisi yang bertugas mengatur regulasi dan legislasi dunia pangan internasional adalah titik-titik. A. IC, B. FDA, C. CAC, D. USDA, atau E. BPOM. Pembahasannya, Codex Alimentarius Commission atau CAC merupakan komisi yang bertugas mengatur regulasi dan legislasi dunia pangan internasional. Setiap negara memiliki komisi serupa yang bertugas mengatur urusan dalam negeri masing-masing dengan mempertimbangkan aturan main yang ditetapkan oleh CAC dalam menjamin keamanan pangan bagi penduduknya. Amerika memiliki Food and Drug Administration atau FDA yang bertugas menjamin keamanan pangan secara umum. Sementara di Indonesia memiliki lembaga yang secara langsung mengatur kebijakan ketahanan dan keamanan pangan, yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Jadi jawabannya adalah C, CAC. Nomor 2. Mutu produk hasil pertanian hortikultura adalah puncaknya saat panen. Semakin lama periode antara panen dan konsumsi, maka titik-titik. A. Semakin besar susut mutunya. B. Semakin kecil susut mutunya. C. Tidak ada susut mutunya. D. Semakin mahal harganya. Atau E. Semakin murah harganya. Pembahasannya, faktor yang sebenarnya sangat penting berpengaruh terhadap mutu keseluruhan produk hortikultura adalah waktu, karena mutu produk hasil pertanian hortikultura adalah puncaknya saat panen. Semakin lama periode antara panen dan konsumsi, maka semakin besar susut mutunya. Dengan demikian, dalam pendistribusiannya harus dilakukan dengan baik karena kerusakan mutu berlangsung cepat. Jadi jawabannya adalah A. Semakin besar susut mutunya. Nomor 3. Agar mendapatkan mutu yang baik, waktu terbaik untuk panen hasil pertanian hortikultura adalah titik-titik. A. Pagi hari, B. Siang hari, C. Sore hari, D. Pagi hari atau sore hari, atau E. Pagi hari atau siang hari. Pembahasannya, waktu pada saat hari panen dan metode pemanenan adalah secara langsung berpengaruh terhadap mutu produk yang akan dijual. Waktu terbaik untuk panen hasil pertanian hortikultura adalah pagi hari atau sore hari, di mana suhu lingkungan rendah. Produk sebaiknya tidak dipanen di tengah siang hari. Beberapa produk seperti sayuran berdaun adalah lebih sensitif terhadap pemanenan selama periode panas hari dibandingkan produk lainnya. Status air atau kandungan air produk adalah faktor kritis dan kandungannya adalah tertinggi pada saat pagi hari. Jadi jawabannya adalah D, pagi hari atau sore hari. Nomor 4. Beberapa komoditas hasil pertanian seperti telur sangat memerlukan perlindungan terhadap faktor-faktor mekanis. Kerusakan mekanis yang bisa mengakibatkan kerusakan kemasan dalam perjalanan dan distribusi termasuk faktor titik-titik. A. Fisik, B. Biologis, C. Kimia, D. Stres, atau E. Vibrasi. Pembahasannya, beberapa komoditas hasil pertanian seperti telur, produk-produk kering, biskuit, buah-buahan segar sangat memerlukan perlindungan terhadap faktor-faktor mekanis. Faktor-faktor mekanis tersebut yaitu: pertama, stres atau tekanan fisik yang disebabkan dropping atau jatuhan atau shunting atau gesekan atau tumbuhan yang mengakibatkan kerusakan produk. Yang kedua, vibrasi atau getaran. Vibrasi dapat mengakibatkan kerusakan kemasan dalam perjalanan dan distribusi. Contohnya penyok, isi berhamburan. Penggunaan bahan anti getaran sangat diperlukan untuk menanggulanginya. Jadi jawabannya adalah E, vibrasi.
Nomor 5. Pasca panen, pertanian dibatasi sebagai semua kegiatan titik-titik. A. Dari prapanen hingga menjadi bahan siap. B. Dari panen hingga menjadi bahan baku. C. Dari panen hingga menjadi bahan siap dikonsumsi. D. Dari menjelang panen hingga menjadi bahan baku. Atau E. Dari menjelang panen hingga menjadi bahan jadi. Pembahasannya, periode pasca panen adalah mulai dari produk tersebut dipanen sampai produk tersebut dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Cara penanganan dan perlakuan pasca panen sangat menentukan mutu yang diterima konsumen dan juga masa simpan atau masa pasar. Namun demikian, periode pasca panen tidak bisa terlepas dari sistem produksi, bahkan sangat tergantung dari sistem produksi dari produk tersebut. Jadi jawabannya adalah C. Dari panen hingga menjadi bahan siap dikonsumsi. Nomor 6. Dalam peningkatan mutu bahan pangan, operasi pembersihan pada industri pangan terdiri atas titik-titik. A. Pembersihan dan pengupasan. B. Pemanenan dan pembersihan. C. Pemanenan dan pengupasan. D. Pengolahan dan penyortiran. Atau E. Pengemasan dan penyortiran. Pembahasannya, operasi pembersihan pada industri pangan terdiri atas pembersihan dan pengupasan. Pembersihan yang dilakukan di industri pangan bisa dikelompokkan menjadi pembersihan cara kering atau dry cleaning methods dan cara basah atau wet cleaning methods. Secara umum diperlukan lebih dari satu tipe prosedur pembersihan untuk menghilangkan berbagai kontaminan yang terdapat pada bahan pangan. Jadi jawabannya adalah A. Pembersihan dan pengupasan. Nomor 7. Di industri pangan, agar mutu bahan pangan yang berasal dari hasil pertanian terjaga, perlu dilakukan pembersihan cara kering. Keuntungan dari pembersihan cara kering adalah titik-titik. A. Memperbaiki penampilan pada produk akhirnya. B. Kotoran dalam bentuk debu kering yang berterbangan. C. Diperlukannya banyak air. D. Membersihkan kotoran yang melekat secara kuat. Atau E. Tidak menyebabkan bahan yang dibersihkan menjadi basah. Pembahasannya, pada umumnya pembersihan cara kering mempunyai keuntungan dari segi biaya dan tidak menyebabkan bahan yang dibersihkan menjadi basah. Hal ini tentunya penting karena ada bahan-bahan tertentu yang memang harus tetap dipertahankan dalam keadaan kering, misalnya bahan tepung, biji-bijian kering. Kerugiannya terutama mencakup dihasilkannya kotoran dalam bentuk debu kering yang berterbangan, sehingga bisa menyebabkan terjadinya rekontaminasi atau bahkan bisa menyebabkan terjadinya letupan atau ledakan karena debu. Jadi jawabannya adalah E. Tidak menyebabkan bahan yang dibersihkan menjadi basah. Nomor 8. Di industri pangan, hasil pertanian harus dilakukan pembersihan. Prinsip pembersihan dengan menggunakan pengayakan pada dasarnya bekerja berdasarkan pada titik-titik. A. Perbedaan tipe. B. Perbedaan bobot. C. Perbedaan jenis. D. Perbedaan ukuran. Atau E. Perbedaan berat. Pembahasannya, prinsip pembersihan dengan menggunakan pengayakan pada dasarnya bekerja berdasarkan pada perbedaan ukuran. Jadi pengayakan hanya bisa dilakukan sebagai proses pembersihan jika terdapat perbedaan ukuran antara bahan utama dan kontaminan atau kotorannya. Pada praktiknya, banyak jenis-jenis ayakan yang biasa digunakan dalam proses pembersihan. Ayakan datar yang dibantu dengan sistem vibrasi dan ayakan tipe drum berputar merupakan sistem ayakan yang banyak dipakai. Jadi jawabannya adalah D. Perbedaan ukuran. Nomor 9.
Buah yang laju respirasinya menurun terus setelah dipanen dan tidak disertai proses pematangan termasuk titik-titik. A. Buah klimaterik. B. Buah non-klimaterik. C. Buah tunggal. D. Buah majemuk. Atau E. Buah agregat. Pembahasannya, berdasarkan laju respirasi dan laju etilen, penggolongan buah dibagi menjadi dua, yaitu pertama, buah klimaterik adalah buah yang laju respirasinya meningkat terus setelah dipanen hingga mencapai puncaknya, lalu turun lagi, dan setelah itu proses pematangan dimulai. Contohnya apel, pisang, durian, dan lain-lain. Yang kedua, buah non-klimaterik adalah buah yang laju respirasinya menurun terus setelah dipanen, tidak mempunyai puncak dan tidak disertai dengan proses pematangan. Contohnya buah anggur, jeruk nipis, rambutan, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah B, buah non-klimaterik. Nomor 10. Agar mendapatkan buah semangka yang bermutu baik dan maksimal, syarat tumbuh semangka harus pada musim titik-titik. A. Hujan. B. Kering dan panas. C. Kemarau. D. Gugur. Atau E. Salju. Pembahasannya, syarat tumbuh buah semangka berdasarkan musim tanam. Semangka sangat menyukai iklim yang kering dan panas. Pada kondisi ini, semangka akan tumbuh dengan buah yang optimal, namun dengan penyediaan air yang cukup dan tidak menggenangi lahan. Jadi jawabannya adalah B, kering dan panas. Saran saya, baca juga syarat tumbuh yang lain untuk semangka. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.